Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andini Febrianti Rukmana dari kelas 11 Asisten Keperawatan. Di sini saya akan membahas tentang penyusunan diet pasien perioperatif. Apa sih perioperatif itu? Keperawatan perioperatif adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan di kamar bedah yang langsung diberikan kepada pasien. Nah, praoperatif ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada tahap praoperasi, adalah tahap awal atau penentu dimulai pada pasien diserah terimakan ke kamar operasi. Lalu yang kedua ada tahap intraoperasi, adalah tahap dimulai ketika pasien dipindahkan ke meja operasi. Lalu yang ketiga ada tahap pasca operasi, adalah tahap di mana terakhir pasien dipindahkan ke ruang pemulihan. Lalu yang selanjutnya ada persiapan fisiologis. Yang pertama ada diet. Diet itu kayak puasa 8 jam sebelum operasi. Lalu yang kedua ada persiapan perut atau pemberian leuknol atau levemen. Contohnya pengeluaran isi usus. Lalu yang ketiga ada persiapan kulit. Contohnya tidak boleh ada bulu-bulu. Lalu yang keempat ada hasil pemeriksaan. Contohnya hasil pemeriksaan itu yang pertama ada ronsen, USG, dan hasil lab. Lalu yang terakhir ada persetujuan operasi atau informed consent, contohnya kertas tertulis dari izin keluarga. Lalu yang selanjutnya ada jenis-jenis bedah. Kalian tahu gak sih jenis-jenis bedah itu ada berapa? Nah, di sini saya akan kasih tahu. Jadi jenis-jenis bedah itu ada 2. Yang pertama ada bedah minor, lalu yang kedua ada bedah mayor. Apa sih bedah minor itu? Bedah minor itu adalah operasi kecil, tidak membutuhkan diet khusus, puasa 4-5 jam sebelum operasi. Lalu apa sih bedah mayor itu? Bedah mayor itu adalah operasi besar, puasa 12-18 jam, 8 jam sebelum operasi. Nah, sifat operasi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada segera dalam keadaan darurat atau CITO, tidak sempat diet. Contohnya apa sih? Contohnya ada operasi sesar, kecelakaan. Lalu yang kedua ada berencana atau elektif, disiapkan dengan pemberian diet prabedah sesuai macam pembedahan. Contohnya operasi sunat, amandel, dan gigi. Lalu yang selanjutnya ada tata laksana diet pasca bedah. Diet pasca bedah 1. Pasien sadar dan mual hilang makanan, teh manis, dan air putih. Lalu yang kedua diet pasca bedah 2, setelah diet pasca bedah 1, makanan kental, contohnya kayak kaldu dan sari buah. Lalu yang ketiga diet pasca bedah 3, pasien setelah diet pasca bedah 2, makanan saring ditambah susu dan biskuit. Lalu yang ketiga diet pasca bedah 4, pasien setelah diet pasca bedah 3 operasi besar, dan pasien setelah diet pasca bedah 1 operasi kecil. Makanan lunak 1,5 selingan. Tujuan diet penyakit praoperatif, yang pertama ada prabedah, mengusahakan agar status gizi pasien dalam kondisi optimal pada saat pembedahan sehingga terdapat cadangan-cadangan makanan untuk mengatasi stres dan penyembuhan luka. Lalu yang kedua ada pasca bedah, agar status gizi pasien normal sehingga proses penyembuhan dapat terjadi secara cepat. Adapun upaya-upaya penyembuhan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Yang pertama ada memberikan kebutuhan dasar berupa cairan, energi, dan protein. Lalu yang kedua ada mengganti kehilangan protein, glikogen, zat besi, dan zat gizi lainnya. Lalu yang ketiga ada memperbaiki ketidakseimbangan elektrolit dan cairan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.